ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, jadi Gaza, Kompas memberitakan akan kehabisan bahan bakar untuk generator. Memang Israel lah yang selama ini membolehkan gitu semua bahan bakar, semua kebutuhan pangan di Gaza, semua yang dibutuhkan Gaza baik listrik, air itu semuanya suplainya dari Israel. Nah, tetapi juga faktanya menurut IDF ternyata roket Hamas itu jatuh di pembangkit listrik, di tiang listrik, tiang listrik lah, pokoknya di jaringan listrik tepatnya. Nah, sehingga akibatnya 200.000 orang di Gaza akan hidup untuk sementara waktu ini tanpa listrik. Nah, pasti beritanya ini akan digoreng, Bapak Ibu, akan dikatakan Israel menutup perbatasan sehingga tidak ada bahan bakar dan sebagainya. Orang-orang Gaza tidak hidup dengan listrik dan tidak punya listrik. Nah, semuanya itu sebabnya bukan karena Israel. Sebabnya adalah dari di Hamasnya sendiri sebagai penguasa di Gaza. Kenapa tidak bangun pembangkit listrik? Ya. Nah, yang disalahkan selalu Israel. Padahal ya ini akibat dari roket, dari rudalnya si Hamas sendiri yang jatuh menimpa jaringan listrik. Gitu. Nah, berita lagi yang hari ini juga ya Bapak Ibu, hari Sabtu, dikatakan roket-roket Gaza, senjataan rakitan yang membuat Israel kalang kabut. Rakitan, nggak mungkin ya gitu ya. Jadi kita jangan dibohongi dengan klaim-klaim klaim-klaim rakitan tuh kan kesannya kan lemah, tidak bisa apapun gitu ya, tidak punya sumber daya untuk melawan. Ini loh, ternyata Hamas ngakuin kok bahwa rudal-rudal persenjataannya mereka tuh asalnya tuh dari Iran. Gitu. Dan diselundupkan, dimasukkan melalui Sudan, Suriah, dan Sinai. Gitu. Jadi jelas banget gitu Bapak Ibu, kita sayangnya itu dia ya, sayangnya banyak wartawan di Indonesia, satu belum pernah ke Israel, belum pernah ke Palestina, dan juga mungkin yang kedua mereka mendapatkan berita dari media-media yang memang sudah anti Israel, media-media yang sudah bias. Jadi informasi yang diperoleh pun informasi yang ditulis pun jadinya tidak sesuai dengan fakta. Gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, terakhir tanggal 15 Mei hari ini disebutkan Israel menyerang kamp pengungsian di Gaza, ya di Palestina. Lalu di berita yang sama ya, beda 3 jam doang, masih dari CNBC dikatakan Hamas kecam Israel yang bombardir pengungsi Gaza. Nah, lokasi pengungsi Gazanya ada di sini. Sebentar ya, saya stop share screen, saya pindah dulu. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi lokasinya di Al-Sati Camp, Camp Sati gitu ya, atau dibilang juga Camp Beach, Camp Pantai. Nah, ternyata, jadi ini kalau Bapak Ibu lihat di peta, inilah jalur Gaza. Bapak Ibu kelihatan ya gambarnya? Kelihatan ya? Ya, bagus. Oke, nah ini jalur Gaza Bapak Ibu. Ini Rafah adalah perbatasan Gaza dengan Mesir. Nah, perbatasan Rafah pun diblokade gitu ya sama Mesir. Tidak selalu dibuka. Tetapi
Tapi yang diprotes selalu Israel blokade Gaza, Israel blokade Gaza. Padahal Mesir pun melakukan hal yang sama. Nah, sekarang Bapak Ibu bayangkan, ini Gaza di sini. Ya, kita bicara fakta nih, makanya saya harus tunjukin peta. Gaza di sini, tepi barat tuh di sini Bapak Ibu. Jadi di sini Gaza berkuasalah Hamas. Sejak tahun 2007 dia menang pemilu gitu ya. Nah, fakta lawan politik ya berkuasa di tepi barat. Jadi si Hamas mengkudeta pemerintahan yang sah karena ya memang dia Hamas itu ada karena bentukan dari Ikhwanul Muslimin cabang Gaza gitu ya. Kan Ikhwanul Muslimin cabang pusatnya di Mesir. Lalu buka cabang di Gaza, akhirnya berkembang menjadi partai politik dan kemudian menang pemilu. Menang pemilu kok bisa? Bisa karena waktu itu tahun 2005 Israel keluar dari Gaza. Akhirnya tahun 2006 dia menang pemilu, dia berkuasa dan terjadi perang saudara antara Hamas dengan Fatah. Nah, jadi Bapak Ibu bayangkan, kita balik lagi ke peta ya. Nah, ini di sini. Ini di sepanjang jalur Gaza ini banyak kamp pengungsi yang sudah 73 tahun ngungsi gitu ya katanya. Masuk akal nggak logikanya? Sementara Pak Ulsan pasti lihat ya, banyak sekali pengungsi-pengungsi Suriah yang tinggal di Jerman dan diperlakukan dengan sangat baik oleh pemerintah Jerman. Nah, logikanya bagaimana mungkin sama orang Arab Palestina hidup bertahun-tahun 73 tahun di kamp pengungsi? Benar nggak Bapak Ibu? Ya kan logikanya kan gitu ya. Nah, jadi inilah yang terjadi, pengungsi katanya diserang oleh Israel. Ini Jabalia juga kamp pengungsi. Nah, kita lihat faktanya setelah Bapak Ibu tahu. Jadi Bapak Ibu bayangin kalau misalnya roket dari jalur Gaza ini menyerangnya ke kota-kota di sini. Kemarin roketnya udah sampai Beersheba. Di Alkitab Bapak Ibu Beersheba ya, Beersheba. Nah, kemudian yang sasaran paling sering kena itu Askelon, Sderot. Ini nih benar-benar deket banget nih Sderot nih. Jadi roket nyampe, ada 3 jenis roketnya si Hamas, Al-Qassam. Paling jauh bisa 100 km, paling dekat 15 kilo. Nih yang disasar jadinya di sini semua. Askelon, Asdod. Ini nama-nama ini ada di Alkitab semua nih Bapak Ibu, daerahnya orang Filistin. Askelon, Asdod, Tel Aviv, kemarin sampai di Tel Aviv. Jadi dekat sekali gitu ya. Nah, kenapa si Hamas ini tidak menyasar ke sini, ke tepi barat? Ya nggak mungkin lah. Ini kan saudara-saudara sebangsa setanah airnya mereka sendiri harusnya gitu kan. Jadi ya yang disasar di atasnya. Oke, kita balik lagi. Nah, saya perlihatkan, saya pernah posting beberapa tahun yang lalu tentang kondisi kamp pengungsi di jalur Gaza. Nah, ini dia si kamp Sati itu tadi, beach camp. Nah, ini foto dari UNRWA. UNRWA itu apa? Badan PBB yang khusus mengurusi pengungsi Palestina. Jadi UNRWA selama 73 tahun kerjaannya nggak beres-beres karena pengungsinya ada terus gitu ya. Nggak jauh-jauh. Kenapa? Ya pasti dari duit-duit doang. Ini beach camp ya Bapak Ibu, kita lihat satu-satu. Ini di Bureij Camp. Lihat kondisi pasar pengungsi. Ini di Nuseirat. Ini semua di jalur Gaza. Ini di Jabalia. Ini di Deir el Bala Camp. Jadi kalau kita lihat kondisinya bukan di tenda Bapak Ibu, tetapi di rumah-rumah, tapi memang kondisinya sangat buruk. Nih seperti ini, di Rafah Camp. Ada parabola. Ini bukan foto saya, ini foto UNRWA, foto resmi dari lembaga yang mengurusi pengungsi Palestina itu sendiri. Ini camp di Maghazi. Gitu.
Ini di Khan Yunis. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu ada berita pengungsi Gaza, nah jangan bayangkan pengungsi di tenda-tenda. Ini pengungsi yang udah tinggal di rumah sendiri gitu ya. Nah sekarang tahu lebih banyak, saya akan memperlihatkan ini share dulu. Saya share lagi yang ini. Nah, supaya adil, saya memperlihatkan liputan videonya Al Jazeera. Al Jazeera ini medianya Qatar ya. Jadi jelas anti Israel, tapi dia menggambarkan si camp pengungsi yang diserang sama Israel itu. Ini foto udah lama ya footage-nya, tapi maksudnya untuk menunjukkan bahwa ini loh kondisi yang dibilang camp pengungsi itu seperti ini, gitu ya. Ini saya putar dulu. Ini dia. Nah, ini memang videonya nggak ada suaranya, Bapak Ibu. Nah, ini semua Al-Sati Camp atau camp pantai di Gaza. Jadi, ketika Israel menyerang salah satu tempat di sini, sangat mungkin kena dengan warga sipil. Karena apa ya yang tadi dikatakan IDF itu, lokasi target IDF sangat dekat dengan masjid dan TK. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi hari kemarin gitu ya, dengan tuduhan ada serangan di kamp pengungsi Gaza, sebetulnya bukan hal yang baru. Karena tahun 2014, Hamas pun melakukan hal yang sama. Gitu. Mereka mempunyai ini yang namanya, mempunyai penyimpanan lagi, gudang senjata lagi di sini, di daerah yang namanya Klinik Suhada. Dan inilah yang disasar oleh IDF. Jadi, apa yang terjadi sekarang ini hanya ulangan dari apa yang terjadi dulu gitu. Strategi mereka sama aja. Jadi, Bapak Ibu bayangkan ya, ini kuning, segitiga kuning ini adalah titik pelontar roketnya, pelontar rudalnya. Mereka menempatkannya di sini, di dekat lapangan basket. Di sini, medical facility ya, fasilitas medis, klinik Suhada ada 4. Dan lagi di sebelah sini, perumahan. Jadi Anda bisa bayangkan sendiri gimana nggak kejam, gimana kejamnya gitu ya orang-orang ini.